Kalau infrastruktur penyediaan air baku berbasis perpipaan di Jakarta belum 100%, rasanya itu sulit untuk melarang. Tetapi mencegah dalam arti kalau kawasan atau daerah-daerah di DKI yang belum mendapatkan pelayanan air bersih, itu yang mungkin harus ada pengetatan. Mengingat sampai sekarang ini, dari PAM yang ada, itu persentasi wilayah yang bisa dilayani itu sekitar 64%. Kalau dihitung dari total warga DKI itu, mungkin sekitar 40% warga sudah mendapatkan pelayanan air PAM gitu. Tapi sisanya, ini yang menjadi persoalan. Apalagi pada pengguna air yang sangat besar, khususnya apa? Perhotelan, apartemen, perkantoran, pusat perbelanjaan, industri. Dan kita ketahui bahwa harga air pun berbeda untuk komersial dengan kebutuhan rumah tangga. Nah di sini kalau misalnya untuk pengguna air yang sangat besar, selama pihak PDAM belum mampu menyediakan kebutuhan air yang lebih pasti, pasokan tersedia, tidak mengalami penurunan dan kualitasnya bisa terjaga, mungkin mereka mau menggunakan air PAM. Tetapi jika jaminan-jaminan itu tidak ada, potensi jalan pintas untuk mengambil air tanah itu akan terus terjadi. Nah, yang kedua, jika terjadi pelarangan, khususnya untuk perkantoran-perkantoran besar, pusat perbelanjaan dan sebagainya, apakah prasarana di setiap gedung itu sudah menyediakan ground tank tidak? Atau semacam wadah untuk menyimpan air yang dipasok dari PAM. Hasil kajian kita menunjukkan hampir rata-rata bangunan itu tidak banyak menyediakan semacam ground tank atau wadah untuk penampungan air yang disuplai dari PDAM. Nah kalau ada itu tentu akan dilihat berapa kebutuhan rata-rata sehingga nanti air bisa dipompa ke atas. Nah karena itu menjadi persoalan antara supply dengan demand-nya, maka hampir sebagian besar masyarakat Jakarta khususnya untuk kegiatan skala besar dan komersial itu mengambil jalan pintas untuk mengambil air tanah. Nah, yang menjadi catatan kita sekarang adalah pada daerah-daerah yang sudah mengalami penurunan permukaan tanah yang sangat ekstrim, seperti di wilayah Jakarta Utara, langkah pertama di situ pencegahan yang dilakukan. Artinya apa? Jangan sampai kawasan itu bertambah parah kondisinya dengan semakin cepatnya penurunan. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau dilakukan pencegahan, pelarangan, bahkan pembatasan, bagaimana masyarakat mendapatkan suplai airnya jika pihak PDAM belum mampu menyediakannya. Karena bagaimanapun dengan dilakukan pelarangan itu otomatis DKI akan atau harus menyediakan suplainya. Pertanyaan pertama kan dari Jatiluhur. Kalau Jatiluhur memang ada kuota dan terbatas, bagaimana sumber lainnya? Mungkin ada alternatif dari Cisadane. Alternatif lain yang ditunggu adalah dari Waduk Krian. Tapi pertanyaannya kapan itu bisa sampai Jakarta? Tahun berapa? Jadi untuk ini saran kita, kalau mencapai Jakarta diperkirakan akan tenggelam tahun di 2050, bisakah Jakarta tahun 2025 atau 2030 bisa mencapai 100% pelayanan oleh PAM? Artinya berbasis perpipaan tanpa mengambil air tanah. Harus ada skenario, misalnya contoh, Jakarta Utara ditargetkan pada tahun 2024 misalnya 100% airnya sudah air perpipaan. Jakarta Timur, kapan? Jakarta Pusat, kapan? Kita mulai saja pada daerah-daerah yang paling cepat mengalami penurunan permukaan tanah, yaitu Jakarta Utara dan Jakarta Pusat. Tetapi yang menjadi masalah sekarang justru Jakarta Utara yang merupakan basis kegiatan kepelabuhanan, industri, dan kegiatan besar lainnya, dan Jakarta Pusat yang menjadi pusat pemerintahan dan perkantoran dan plus bisnis. Disitulah pengguna air yang paling tinggi. Nah, bagaimana caranya menyikapi kondisi ketika air dibutuhkan pada zona sentra ekonomi primer? Kalau dia dihentikan, tentu ekonomi akan terganggu. Itulah yang harus dibuat skenario, langkah-langkah taktisnya, kapan rencananya, dan kapan mulai dilakukan pembatasan secara lebih tegas.